Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani Sari Winarno di Ngopi, Ngobrol Happy bareng UII. Saya ditemani oleh bestie saya ini guys. Ini ada Citra, ada Singgi, dan ada Wanti. Kita sama-sama dari akuntansi 93 UII. Jadi ini kita mau memperkenalkan program acara baru kami, yaitu Ngopi, Ngobrol Happy bareng UII. Aduh, ini siapa aja yang boleh ngobrol di sini ya? Nah, ini adalah para alumni ya, para alumni UII. Jadi ini tempat barunya kita nih, kongko. Kita kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul kongko. Terus ngopi-ngopi di sini sambil ngebahas apapun ya temanya. Yang penting asik, happy, bisa sharing, terus bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat bagi semuanya gitu. Dan ini kenapa sih kita sekarang mengundang kalian ini? Kenapa guys? Kenapa ya? Kenapa di episode perdana ngopi? Kenapa kok kalian yang muncul itu kenapa? Kenapa? Lagi. Karena ya, aduh kok pakai kacamata kok ribet ya lama-lama. Karena ya yang memprakrasai ngopi ini adalah kita sih sebenarnya ibu ini. Iya, ibu Citra. Dia yang kayaknya pengen kita buat podcast yuk. Akhirnya kita rame-rame nih didukung oleh Mas Singgi sama Mbak Wanti juga gitu. Jadi ya kita memang akuntansi 93 adalah yang membidani si ngopi ini. Dan selain itu akuntansi 93 itu punya suatu kegiatan yang andalan nih, Ci. Yang sudah berjalan katanya sekitar hampir 10 tahun yang lalu gitu. Hampir ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa kan, tapi ternyata ini memang kayaknya tidak semua anak akuntansi pun tahu ya, Mas Singgi ya. Nggak semua ya? Belum. Makanya ini kita mau program kegiatan kita ini gitu. Namanya Safa, sahabat anak yatim dan duafa. Oke, kita langsung aja nih ke yang founder. Oke Pak, saya sebelum menanyakan latar belakang si Safa ini, kenapa kok hanya sahabat anak yatim dan duafa aja? Janda seperti saya apakah tidak perlu disantuni? Ini sekarang promosi. Janda-janda seperti saya ini kan juga perlu Pak disantuni dan diayomi. Gimana nih Pak? Jadi gini, memang dari awal kita identifikasi ya. Kenapa sasarannya hanya anak yatim piatu dan duafa? Karena memang kami menganggap mereka betul-betul yang perlu dibantu untuk saat ini. Mungkin nanti kalau kegiatan Safa ini bisa membesar, kita bisa menjangkau lebih banyak yang kita bantu. Ke ibunya si anak yatim. Untuk saat ini kita hanya bisa membantu. Oke. Jadi awalnya tuh gimana tuh? Awalnya ya cuma dari kita ngobrol-ngobrol biasa, sering ketemu, kemudian kumpul bareng, gitu. Kemudian ada grup WA, terus kita tercetus, kenapa sih kok kita bikin sesuatu yang bermanfaat gitu, daripada kita cuman kumpul-kumpul nggak ada kegiatan positifnya, kita bikin yuk kegiatan membantu sesama yang membutuhkan. Jadi seperti itu, ide awalnya seperti itu. Kemudian sudah kita colek kanan kiri, teman-teman, kebetulan kita punya grup WA alumni FE akuntansi 93 ya. Dulu FE, sekarang FBE. Beda generasi nih kayaknya. Awalnya kita jauh-jauh ya sudah langsung si Citra ini nanya itu nanti gimana, udah jangan usah mikir, gas dulu aja, pokoknya jalan dulu. Nanti kita pikir sambil jalan. Toh akhirnya ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ya, udah dari tahun 2015. Iya. 2015. Hampir 10 tahun kan, bener ya? Alhamdulillah. 9 tahun berarti. Berjalan dengan tertatih-tatih. Awalnya juga ya. Ya banyak rintangan dan banyak masalah ya, tapi alhamdulillah masih bisa kita atasi ya. Karena niat yang baik perlu dijalankan dengan cara yang baik juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, benar. Amin. Ya itu awalnya tuh di ring 1 kah atau di sebelah kalian mungkin ada anak yatim nih.
Ya. di teman kita misalnya Ya, gitu, ya. atau ada anak yatim tetangga kita, duafa di tetangga kita atau gimana itu? Ya, dulu awalnya sih kalau ada teman kita yang membutuhkan bisa kita iuran untuk bantu gitu ya. Kemudian berkembang kita paket sembako itu untuk orang-orang membutuhkan. Kebetulan Mbak Citra ini di daerah sekitarnya juga banyak. Daerah saya juga mungkin ada beberapa. Waktu itu kita ngasih profilnya ini kira-kira perlu dibantu nggak, kita seleksi ada seleksinya ada beberapa listnya ini ada kira-kira list. perlu dibantu. Ada verifikasinya juga ya, Ya, maksudnya kita nanti juga kita- ke tempatnya gitu Ya, ya, lihat betul. ya. Itu Iya. sampai ngecek ke rumahnya, Rumahnya, juga kan, ada betul. beberapa. Bener nggak nih gitu ya, betul, anak betul. yatim atau duafa Iya. gitu ya. Iya. Jadi harus tepat sasaran. Iya, pas awal. Tepat Betul sasaran, ya. ya. Tepat sasaran seperti itu. Itu bisa juga teman kita sendiri juga. Bisa. Iya, Teman kita sebenarnya sendiri. bisa. Ada juga kemarin. Ada kemarin beberapa teman yang membutuhkan, kita bisa bergerak ke arah situ juga. Cuman memang fokusnya tuh di yang sementara tuh di anak yatim dulu. Karena kan ya emang itu kalau bisa kan kita tuh kayak kata Rasulullah ya, kalau bisa tuh kita bersahabat dengan anak yatim gitu insyaallah. Kayak jari kita gitu kan, Dekat ya? Iya dekat gitu ya, itu yang kalau bisa kan kita niru Rasulullah gitu, apa sih yang bisa kita kerjakan, ya udah itu yang kita kerjain. Jadi fokus sementara tuh di anak yatim, terus setelah itu juga kalau ada tambahan di biasanya janda duafa, lansia kan itu. Wah, ada tambahan lansia. banyak ternyata, banyak. Kayaknya saya tidak masuk kategori guys. Pantesan kok nggak datang ya santunan sama saya. masih banyak yang lansia. Oh, gitu ya. Masalahnya gitu ya. Oh ya, oke. Tapi keren sih gitu ya. Maksudnya tidak semua angkatan nih, setahu kami ya, setahu saya ya gitu loh. Maksudnya yang mempunyai kegiatan seperti ini gitu loh. Kegiatan yang seru nih sebenarnya kayak gitu, dan apalagi ini kayaknya ini memotivasi banget Iya sih, gitu loh. Orang yang mau sedekah ada wadahnya kayak gitu. Jadi nggak usah nyari-nyari ke badan wakaf mana lah, ke basis mana seperti ini. Ternyata di angkatan kita tuh ada tempatnya gitu untuk menyalurkan kayak gitu. Emang harus ada yang awalannya dulu ya. Iya. Karena mungkin kan waktu itu kita sebenarnya mungkin kalau nggak ada Singgi, nggak ada Citra gitu, ya nggak bisa jalan juga karena nggak ada yang hayo gitu kan. Singgi kan juga bilang udah jalan aja. Nah itu tuh ada yang kayak gitu, terus kita ngelis, oh teman-teman juga ada nih yang mau oke setuju ya mau jadi donatur gitu. Ya itu sih awalnya gitu, emang harus ada penggerak sih. Mungkin kalau nggak ada penggerak juga sampai sekarang nggak ada jalan sih. Biasa ya kayak gitu. Iya, Harus iya, ada bener. motor. Iya, betul. Pionirnya siapa dulu nih? Iya, Baru yang- tuh. yang ngebomin tuh. Ada tuh, baru panas. Panas. Baru panas kayak Tomsing gitu. panutan kita. Wali kota Jogja. Oh, bukan. Iya nih, oh iya ini karena lingkupnya dari akuntansi 93 UII dari dan untuknya menyeluruh ya, nggak hanya untuk menyeluruh, akuntansi iya. 93. Nah, ini kalau boleh tahu nih, anak yatim atau duafa tuh ada range umurnya nggak? Kan ada tuh beberapa sebelah nih ya gitu ya, itu pakai ini umur gitu, maksimal usia SMA. Lepas SMA kita nggak ngasih beasiswa lah, misalnya ini beasiswa ya, kategorinya bukan kayak sedekah atau apa, tapi beasiswa membayari SPP mereka setiap bulan gitu ya. Nah itu sampai mereka lulus SMA gitu. Setelah SMA udah gantian yang lain nih kayak gitu. Ya sampai saat ini sama sih kayak Sama gitu. seperti ya, usianya TK sampai fokusnya anak usia sekolah gitu kan. Kalau bisa nih kita kan melahirkan generasi yang lebih baik gitu. Jadi ya itu apa sih yang bisa kita lakukan, ya udah itu kita lihat aja di lingkungan kita terdekat, di rumah kita, terus di teman-teman kita, saudara kita, ada nggak yang atau anak yatim duafa gitu. Nah dari situ yang masih di usia sekolah yang kita fokusin. Jadi beberapa kali tuh kita kasih bantuan yang rutin reguler kan sembako ya, sembako tuh tiap bulan itu nanti sampai si anak itu lepas SMA. Biasanya kan kalau ya nyuwun sewu, kalau yang agak kurang kan mereka terus langsung kerja nih. Nah setelah kerja kan diharapkan mereka udah bisa mencukupi untuk
diri sendiri paling enggak, terus syukur kalau bisa bantuin orang tuanya gitu. Jadi gantian, nanti ganti ke, kan ternyata banyak sekali ya yang butuh gitu. Jadi bergulir gitu ininya. Itu banyak masih di dalam lingkup 93 sendiri atau akuntansi 93 sendiri atau di luar? Penerimanya di luar. Umum. Teman malah. Kebanyakan umum. Kebanyakan umum kalau yang rutin. Kalau yang ini cuman accidental itu accidental aja sih misalnya. Jadi memang mereka lagi memang butuh gitu ya. Atau enggak, memang ada salah satu teman kita juga ya yang waktu itu kesulitan kalau nggak salah ya. Kan Itu langsung kita kerahkan ke sana. Seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu ke depannya nih gimana nih? Mau sebentar, tapi ini ngomong-ngomong dari tadi saya nyebutnya kan akuntansi 93 UII. Kenapa sih UII bukan UII atau UII gitu? Bagaimana Pak Singgi sebagai calon rektor saya? Silakan. Tadi calon wali kota, sekarang calon rektor. Tapi Pak Fatul Wahid nih, Profesor Fatul Wahid nih ya, rektor kita yang sekarang nih, rektor UII ini kita agak intermezzo dikit ya gitu ya. Itu usianya 11-12 sama kita, dia angkatan 92 ternyata ITB. SMA MUI dulu. Ah ya. MUI. Angkatan 92 toh? Kakak kelas berarti. Wah, adik kelas. Kakak kelas. Makanya saya nggak salah ya kalau sepil ya bahwa Pak Singgi Raharjo adalah rektor selanjutnya gitu. Amin. Katanya kapan gue ngajarnya gitu. Selama ini Bapak komite soalnya ya. Siapa tahu naik tingkat. Dosen. Ayo kembali kita kenapa ke UII. Kenapa penyebutannya UII? Iya nggak sih? Sini ada yang anak UII nggak sih mas-masnya? Nggak ada ya. Kenapa penyebutannya UII nggak UII? Iya sih. Mungkin ini aja. Kalau UII itu terlalu baku. Jadi kayak Jogja itu kan sebenarnya Yogyakarta. Tapi Jogja orang Jogja. Tandanya khusus orang Jogja ki senangnya iki yo nyeleneh yo. Gudeg gitu. Jadi kalau terlalu baku kalau UI nyebutnya kan lebih mudah lidahnya kita UI gitu. Jadi seperti itu. Itu sejak kapan? Sejak dulu sejak kita UI. Kebetulan kakak kandung saya juga anak UI juga. Angkatan atas juga. Iya, kenapa ya? Ya. Aku tuh baru kadang-kadang nyadar kenapa kok nggak UI gitu ya. Mungkin besok kapan-kapan bisa ditanyakan. Soalnya universitas lain UI lah ya, UI Depok, Jakarta, UI loh, bukan UI loh, kan? Yang bener gak biar nggak disamain sama itu. Biar beda. Duluan UI tertua kan kita. Tertua. Iya, tertua. Karena bapak saya tuh termasuk lulusan dari Fakultas Hukum UI. Dan dia juga menyebutnya UI. Kenapa tuh mati ya? Kenapa nggak tanya sama bapak? Udah meninggal ya? Telat. Iya, kayaknya apa memang tapi ini ya awal-awalnya tinggal di Jogja nyebut UII itu saya pikir semua universitas tuh pakai U. Oh, ternyata enggak aja sih. Enggak UGM enggak. Yunata Dharma. Enggak ya. Makanya baru nyadar kan kenapa UII? Unisi jadi Unisi enggak sih? Enggak, Unisi tetap Unisi ya. Tandanya penyebutan ini memang unik saudara-saudara. Dulu Unisi yo. Unisi. Yo, ayo, iya, dulu Unisi. Unisi. Makanya hanya UII loh yang U gitu kan. Tapi dia nanggung, nggak ke barat, nggak ke timur menurut saya. Kenapa nggak UII? Nah iya itu. Nggak tahu. Kenapa UII atau UII ya? Ini kenapa kok setengah-setengah UII? Besok ini aja, panggil narsumnya aja. Kenapa? Pak Fatul. Ya, itu malah dia nggak kan lulusannya UII. Harusnya alumnus yang lebih senior daripada kita gitu. Siapa ya? Nanti kita akan cari loh nih. Cari bagian dirimu mencari narsum berarti. Bantuin cari ya. Bantuin cari ya. Siapa tahu teman-temannya ada bapak-bapak yang baik. Mungkin itu. Oke nih, sekarang kita pertanyaan terakhir nih pamungkas ya. Ini kedepannya gimana nih untuk si Syafa ini? Gimana Pak Singgi? Raharjo, calon wali kota dan calon rektor UII selanjutnya? Ya harapannya sih bisa tetap continue ya, tetap berjalan walaupun pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa merangkul seluruh alumni UII, nggak terbatas dari FE saja atau akuntansi saja, tapi bisa merangkul semua alumni dari UII, bisa bergabung, kita yuk sama-sama menebar manfaat. Gitu. Jadi Syafa ini sumbangan berapapun yang masuk kita salurkan full 100%.
Jadi tidak ada amil zakatnya, tidak ada. Tidak dipotong. Jadi saldo nol nih ya. Iya. Jadi yang sudah memberikan donasi itu bisa cepat-cepat pahalanya langsung ditunaikan gitu ya. Mungkin kita ada program korban juga ada. Coba diceritakan ke korban kayaknya program banyak yang nggak tahu nih masalah Safa ya, kurban gitu ya. Ini renovasi masjid juga pernah yang di Gunung Kidul ya. Oh gitu. Kurban ini udah berapa tahun berjalan berarti? Untuk Safa lama ya. Lama sih. Itu juga nyarinya tempatnya emang yang terpencil. Maksudnya waktu itu di Gunung Kidulnya pelosok gitu. Jauh. Ya memang mereka tuh ini ya untuk mendapatkan daging kambing itu atau daging kurban itu sulit ya. Susah buat ngirimnya aja susah ke sana waktu itu. Itu ada ceritanya Bob gimana itu? Iya. Bob katanya kamu di spill. Ya dia yang nemenin kan yang nganterin nganter sapi ke sana. Ternyata jalanannya jauh banget tuh. Gini tempatnya berkapur lagi. Tempat jimbuang anak. Kenapa? Sempat langsung telepon karena jauh banget, sepi banget itu. Jadi sampai sana malam gitu. Ini tempatnya jauh banget kayak tempat jin buang anak gitu. Saking jauhnya. Jadi emang tempatnya daerah gunung itu udah perbatasan mau ke Jawa Timur. Udah lebih perbatasan ke sana. Itu makanya buncuk terus turun lagi. Ya, berarti dia nanjak sampai ini turun lagi. Ya ketika kita korban di sana ya masyarakat sangat senang sekali karena betul-betul makan daging itu betul-betul jarang. Iya jarang ya. Berarti setiap tahun di sana atau berputar nih untuk kurbannya? Itu ya tempatnya kayaknya nggak mesti di situ ya. Nanti tergantung yang survei tempat. Oh ini ada nih tempat yang membutuhkan kira-kira membutuhkan ini gitu. Terus nanti menggalang nih teman-teman ada yang mau ini enggak kurban gitu. Terus ya alhamdulillah ya Masya Allah emang teman-teman akuntansi 93 udah ada itu ngelis gitu. Nanti biasanya Citra kan bikin broadcast terus langsung ada aja yang masuk gitu. Saya juga sampai wow keren banget nih teman-teman. Cepat ya. Iya cepat lah pokoknya teman-teman 93 memang keren loh. Memang ini kalau butuh Al-Qur'an gitu misalnya butuh juz al-Ma'arij cepet banget hitungannya hitungan iya makanya terus mau nyumbang loh kok udah tutup. Jadi ada yang kok udah tutup ya nanti tambah lagi nanti di mana gitu. Jadi emang ya jiwa mereka tuh keren jiwa sosialnya tuh bagus banget ya teman-teman kita ya Masya Allah ya. Iya berlomba-lomba. Masya Allah tabarakallah. Iya. Ya memang ini diakui oleh semua angkatan, semua fakultas dan lintas angkatan juga, lintas fakultas ya bahwa akuntansi 93 tuh kadang saya kan sering posting tuh di grupnya alumnus UII atau alumni UII itu yang di medsos, suatu medsos gitu ya. Di Facebook gitu ya. Itu pasti komen-komen di bawahnya, ini mesti loh akuntansi 93 kalau ada kegiatan yang reuni lah. Karena yang tukang posting ya saya doang. Bagus itu buat ini promo. Iya. Pasti dikomenin di bawahnya dan aku selalu kebacanya selalu ketawa ya. Maksudnya mereka tuh sampai nandain gitu, notif banget gitu bahwa akuntansi 93 ini kok kayak gabut ya. Oh enggak gabut. Atau maksudnya, kebanyakan uang ya. Sukses semuanya udah jadi udah terus sejahtera ya. Langsung sibuk banget kerja, posting terus sana, kegiatan mulu gitu ya, kayaknya ngumpul mulu gitu ya. Akhirnya saya mengurangi itu postingnya. Khawatir mereka agak-agak pikirannya ke sana. Kecuali yang penting-penting dan nanti ini ngopi ini akan tentunya pasti kita akan promosikan di mana-mana itu ya. Iya gitu. Jadi memang Safa ini suatu kegiatan yang sudah berjalan 10 tahun ya, mudah-mudahan ini menjadi memotivasi kita semua ya guys gitu, sobat UII terutamanya itu bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa dikembangkan gitu barangkali ya. Nanti mungkin ya barangkali kita bisa bekerja sama dengan pihak kampus, maksudnya lebih meluaskan lagi. Jadi kalau yang selama ini tuh jadi donatur itu baru dari akuntansi 93, barangkali nanti dengan kita kerjasama dengan kampus bisa lebih luas lagi dari lintas jurusan, lintas angkatan. Kemudian kayaknya waktu itu kita ke ekonomi ya, waktu ke ekonomi itu kan juga ada sekarang tuh ada apa ya? Aku kurang tahu, nggak jelas namanya ya. Dana itu pengumpulan dana untuk iya, maksudnya anak-anak. yang kan ada juga adik-adik kita yang mungkin masih kurang untuk
untuk menyelesaikan studi kan. Nah, terus mungkin dari situ kita sebagai kakak-kakak nih yang udah alumni kan bisa ke situ, bisa bareng-bareng gitu. Di situ sama juga seperti ngopi ini, maksudnya dulu kita dari akuntansi 93 juga pernah ada podcast ya, podcast ngobrol santai bisnis, ngobrol bis gitu, ngobrol santai seputar bisnis. Itu juga tadinya cuma kita mau kayak share gitu, apa sih yang kita tuh setelah jadi alumni tuh ngapain aja, terus jadi apa. Dan saat itu gitu. Pandemi, jadi kita itu istilahnya membangkitkan semangat yang terimbas pandemi saat itu, bahwa kalian jangan khawatir loh, kita tuh maksudnya ada nih motivasi dari salah satunya Pak Singgi ini juga gitu yang ngasih bahwa pandemi jangan khawatir, kita masih ada pintu-pintu rezeki gitu. Berbagi tips, berbagi insight ya dari situ. Nah terus sama nanti di ngopi juga kita harapannya gitu, lintas jurusan, lintas angkatan. Mudah-mudahan dengan begini kebermanfaatan UI itu jadi lebih luas di masyarakat, insya Allah. Terus buat adik-adik kelas juga lebih bangga ya. Oh ini kakaknya, kakak beda berapa Bu? Yang penting kakak ya. Ya karena kita ini baru tahu setelah tahun kemarin 2023 nih ya dari Pak Dekan FBE yaitu Profesor Johan Arifin ya, bahwa nggak semua yang di UI itu orang kaya, hokai gitu ya. Ternyata pandemi ini membawa suatu tsunami imbas yang menggulung semua bisnis-bisnis orang tua dari mahasiswa tersebut gitu. Jadinya Pak Dekan ini pun menggalang dana, dia membuat kayak ada wadah buat adik-adik buat anak-anak didiknya yang khusus FBE nih kayaknya khusus FBE yang awalnya itu minta keringanan awalnya, Pak saya dimundurin SPP dong untuk SPP-nya, karena kalau tidak lapor seperti itu nggak bisa ikut UTS betul. Kan syarat jangan lupa dia. Syarat UTS dan UAS adalah bayar SPP gitu. Dan SPP UI itu setahun 4 kali ya pembayarannya. Lupa saya. Nggak tahu kalau sekarang gimana? Masih kayaknya 4 kali. Nah, 4 kali. Jadi saat mau jadi UTS, UAS gitu ya, 4 kali kan. Nah, itu setiap UTS dan UAS cerita dari Pak Dekan itu yaitu antriannya tuh sampai panjang dan disitulah Pak Dekan tuh kaget gitu loh. Hah, ternyata nggak semuanya seberuntung itu, karena bayangan orang Jogja nggak guys, kamu bayangin anak UI kaya kan? Anak UI terus ekonomi lagi. Itu biasanya image-nya. Ya kan? Image-nya itu bahwa anak ekonomi UI itu adalah hokai, orang kaya gitu. Padahal enggak semua. Dan itu banyak yang hampir kadang putus, nggak ikut ujian, hanya nggak bisa bayar SPP itu banyak katanya ceritanya seperti, makanya terus diadakan lembaga itu tadi. Ya, karena kalau secara pribadi juga kalau misalnya mau bantu pribadi kan nggak mungkin juga bantuin yang banyak gitu. Iya, karena bisa lebih dari satu ya. Iya, betul. Iya, banyak ya. Awalnya bayari 1-2 orang Pak Dekan, terus akhirnya saweran sama dosen-dosen lain. Ternyata kok nggak nyanda masih kurang juga, kok banyak juga gitu. Dan akhirnya membuat itu tadi gitu. Bisa open donasi buat itu ya, mau bantu gitu ya. Dan itu sangat bermanfaat loh, karena itu membayari anak yang sedang belajar jihad itu jihad belajar itu jihad. Dan kalau kita istilahnya membantu orang berjihad itu luar biasa juga, kecipratan kan kayak gitu. Ini kira-kira teman-teman UI mungkin kalau yang ingin bergabung di Safa gitu, sementara ini belum ya, maksudnya belum luas ya, maksudnya untuk masih akuntansi 93 atau memang yang di luar sejak ada podcast ini di luarnya boleh bergabung? Silakan. Boleh banget. Oke, yang mau bergabung Sobat UII ya, saya nyebutnya bukan Sobat Akuntansi 93 nih, karena ntar eksklusif ya. Sobat UII yang mau bergabung di Safa, yaitu sahabat anak yatim dan duafa, boleh nih nanti ini ya, colek-colek di medsosnya ada kok IG-nya alumni Akuntansi 93. Kalau kita share nomor teleponnya takutnya saya ditelepon khawatir ya. Khawatir saya GR soalnya. Jadi nanti kamu bisa colek aja guys di IG-nya alumni Akuntansi 93 dan juga FB-nya ada ya?
Oh ada ya, FB-nya juga ada. Itu boleh colek aja di situ. Yang anak akuntansi 93 yang mungkin belum tahu Safa juga boleh ikutan gitu loh. Jadi semuanya kita yang keluarga besar UI ini boleh ya. Siapa aja? Keluarga besar ini boleh ya, nggak hanya alumni ya? Semuanya siapa aja boleh. Oke teman-teman semuanya yang ingin masih ngobrol-ngobrol tentang masalah Safa gitu, mau bertanya-tanya tentang Safa, boleh dengan nanti menghubungi tadi itu, medsos tadi itu. Tapi boleh juga nanti menghubungi ini ya, sekarang kita punya ini masalahnya platform ngopi. Platform ngopi, boleh tuh colek-colekan di situ, boleh juga ngobrol, boleh juga nanya-nanya. Insya Allah nih para adminnya nanti akan menjawab. Adminnya kita berdua ya. Berbanyak. Kesannya wakai kudu adminnya, waduh ngomong kui-kui wae kudu kan. Ya, boleh ngubungi admin ngopi. Ngopi itu juga sekarang ada YouTube-nya loh. Kamu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu, sobat-sobat UI. Boleh juga kalau yang di luar UI pengen ngintip-ngintip ngapain aja sih anak UI so sibuk banget gitu ya. Atau enggak kok so artis banget apa so ini banget ya, nggak apa-apa, dilihat-lihat aja YouTube-nya kita. Boleh juga medsosnya kita ada di TikTok, FB dan juga IG-nya juga ada. Ya, terus ini juga nanti ditunggu juga jam tayangnya, tergantung Mas Editor ini rajin apa tidak. Jadi semakin rajin Mas Editor semakin cepat tayangnya. Jadi kalian juga bisa melihat tayangan kami secara full gitu ya. Oke, ini sekarang apalagi yang mau diumumkan? Oh iya, tentang narasumber ya? Ya. Tentang narasumber ngopi, ngobrol happy bareng UII. Siapa aja? Boleh siapa aja sih. Terutama alumni UII nih. Harus wajib yang pengen punya cerita, pengen cerita apa aja ya? Ini Bapak Singgi juga mau cerita horor boleh. Mau cerita horor. Tentang poligami horor. Oh ya, horor bagi kami. Bagi ibu-ibu. Mau cerita tentang poligami, kok dijelasin malah di garis bawahi. Mau cerita tentang apa aja boleh gitu ya. Mau sharing tentang apa aja, mau give insight ya, memberikan apapun boleh usulan, masukan atau sumbangan diterima. Sumbangan berupa uang dan non materi juga boleh ya. Aja. Ya itu boleh. Mau karena cerita dari kita buat kita ya. Cerita apa aja Bor, misalnya kayak Mas Singgi ini tadi punya cerita tentang kehororan kampus FBE seperti katanya. apa itu? Atau ada yang punya cerita horor di saat KKN. Itu KKN tuh kayaknya kan banyak banget ya. Zaman-zaman dulu ada zaman-zaman sekarang nih anak Gen Z ini ada KKN Desa Penari ya. Kalau kita dulu nggak hanya Desa Penari, tukang gendang gue. Gamelan. Iya itu wah lebih horor lagi tuh. Zaman era-era 90-an 2000 awal tuh KKN-nya. Boleh cerita apa aja tentang kampus UI atau mau cerita tentang Candi Kimpulan yang kok ada ya? Ini kayaknya seru banget loh kalau dibahas Candi Kimpulan yang mungkin nanti kita ngedatengin narasumber yang ahli ya. Maksudnya ini kok bisa candi ditemukan di kampus Islam? Candi Kimpulan ini adalah candi umat Hindu, tapi ditemukan di kampus Islam. Kayaknya unik banget nih kayaknya. Hanya ada di Jogja sepertinya. Nanti kita hadirkan nih narasumber dari Museum UI. Kalian yang Museum UI ini juga tunggu ya. Seru-seru banget. Oke guys, sampai ketemu lagi ya kita mungkin di episode-episode yang keren-keren di ngopi gitu ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus nih gitu ya. Jangan sampai kamu nggak nyatet hari apa. Nanti kita akan ngumumin kok hari apa nanti tayangnya si ngopi ini. Insya Allah sih weekend ya. Supaya semua orang melihat. Tayang perdana kapan? Iya, tayang perdana ini tergantung Mas Editor. Tergantung Mas Editor lagi. Oke, sampai ketemu lagi ya. Kira-kira minggu depan kita shoot lagi nggak nih, Bu? Tergantung narasumber. Tunggu aja. Ditunggulah pokoknya ya guys. Jangan sampai ketinggalan info-infonya. Jangan lupa nyalain itu loh tanda lonceng di YouTube supaya kamu nggak ketinggalan info tentang ngopi gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sekian ya dari kami ngopi ngobrol happy bareng UII. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk kesuksesan acara ini disponsori oleh Warung Wedang Mbak Ajeng, Dirdi, toko online-nya kamu, Narusuf, beli souvenir tinggal klik, Nine Hotel Syariah Yogyakarta, Rumah Jahit Akila, Simply Syar'i Beauty, dan tentunya Safa, sahabat anak yatim dan duafa. Bersama berbagi menebar manfaat.